Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kali ini, yaitu urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia, petualangan pengetahuan kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rohenda, SAG MM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi kali ini. Sebelumnya, maaf, perkenalkan nama saya Naswaratna Safiandra Aziza dengan NIM 12492400098. Kali ini saya akan membahas tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah paradigma komunikasi dan interaksi global. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, telah menjadi bahasa global yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, sains, teknologi, dan pariwisata. Nah, poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peran penting bahasa dalam meningkatkan kesempatan kerja. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di dunia kerja saat ini, khususnya di era globalisasi, kemampuan untuk berbahasa asing itu sangat-sangat diperlukan. Nah, memasuki era globalisasi atau yang lebih dikenal dengan pasar bebas, menuntut setiap individu untuk mempersiapkan sumber daya yang handal, terutama di bidang komunikasi. Dalam hal ini, peranan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat diperlukan baik dalam menguasai teknologi komunikasi maupun dalam berinteraksi secara langsung. Sebagai sarana komunikasi global, bahasa Inggris harus dikuasai secara aktif baik lisan maupun tulis. Menguasai bahasa asing juga dapat memudahkan kepada seseorang dalam bersaing dan memperoleh kesempatan kerja, beasiswa, serta interaksi internasional yang lebih lancar. Saat ini, bahasa Inggris telah terlibat di berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk pendidikan, karir, politik, dan pariwisata. Nah, contohnya nih, misal dalam bidang pariwisata, penggunaan bahasa asing merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan, karena dalam industri pariwisata banyak pekerjaan yang membutuhkan SDM dengan kemampuan menguasai bahasa asing. Semakin banyak menguasai bahasa asing, maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang akan didapat. Hal ini akan sangat berguna karena dalam industri pariwisata, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam semua aspeknya. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai, maka akan semakin banyak wisatawan mancanegara yang tahu akan pariwisata Indonesia. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa asing. Nah, satu, ada faktor internal gitu ya, yang mempengaruhi kemampuan kemampuan kita untuk bisa berbahasa asing. Pertama ada faktor internal yang mencakup pertama motivasi. Nah, kalau misalkan kita mempunyai motivasi atau dorongan yang kuat untuk belajar bahasa asing, baik karena kebutuhan, minat, atau tujuan pribadi, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk berusaha dan berlatih secara konsisten. Jadi, faktor untuk kita bisa belajar bahasa asing itu, ya kita harus punya motivasi gitu dari pribadi kita sendiri dulu. Selanjutnya ada kemampuan kognitif, yaitu seperti intelijensi, perhatian, dan memori juga mempengaruhi kemampuan belajar bahasa asing. Seseorang dengan kemampuan kognitif yang baik dapat memahami dan mengingat konsep-konsep bahasa dengan lebih mudah. Selanjutnya ada kematangan emosi. Apa sih maksudnya dari kematangan emosi ini? Kematangan emosi itu kan yang mana orang itu bisa dapat mengelola stres, kecemasan, dan frustasi dengan baik gitu, biar selama proses belajarnya bisa lancar. Jadi harus ada eh, kematangan emosi, harus bisa sabar buat belajarnya, harus bisa mengelolanya gitu. Nah, itu kematangan dari emosi. Selanjutnya, kebiasaan belajar.
Nah, kebiasaan belajar itu yang tadi ya, seperti konsistensi, disiplin, dan fleksibilitas. Nah, ini membantu meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Jadi, ya harus konsisten, terus harus disiplin, dan harus fleksibilitas ya di sini. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu seperti kepercayaan diri, rasa ingin tahu, dan kesabaran juga mempengaruhi kemampuan belajar bahasa asing. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti lingkungan belajar yang kondusif, dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Nah, ini kan sangat penting ya untuk mendukung proses belajar. Seperti misal kalau misalkan kita ikut kursus bahasa Inggris, guru atau pengajarnya juga harus yang berpengalaman karena ini juga menjadi faktor untuk kita bisa eh, lebih memahami dan bisa lebih belajar tentang bahasa asing kayak gitu. Interaksi sosial dengan penutur asli dan berpartisipasi dalam kegiatan bahasa juga membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Atau kayak bisa nih kita juga belajar dari online ya, kayak Duolingo dan lain sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor sosial. Seperti yang tadi sudah disebutkan ada di faktor eksternal, seperti dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat yang dapat memotivasi dan memperkuat kemauan belajar bahasa Inggris gitu ya. eh Terus interaksi sosial dengan penutur asli dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya juga membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memahami nuansa budaya. Selain itu, persepsi dan nilai-nilai masyarakat terhadap bahasa asing juga mempengaruhi motivasi dan kesadaran akan pentingnya belajar bahasa asing. Selanjutnya ada faktor kultural. Perbedaan budaya dan nilai-nilai antara bahasa ibu dan bahasa asing dapat mempengaruhi proses belajar. Misalnya, perbedaan dalam sistem penulisan, struktur kalimat, dan ekspresi nonverbal dapat memerlukan penyesuaian. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ada dampak keterbatasan kemampuan berbahasa asing terhadap kesempatan kerja dan pendidikan. Nah, jadi ada dampaknya ya kalau misalkan kita eh, belum mempunyai kemampuan berbahasa asing gitu. Nah, itu ada dampaknya terhadap kesempatan kerja dan juga pendidikan. Nah, di sini ada dampak terhadap kesempatan kerja. Dampak kese Dampak keterbatasan berbahasa asing terhadap kesempatan kerja sangat signifikan. Keterbatasan ini membatasi kesempatan kerja internasional, mengurangi kompetitivitas, dan menyebabkan kesulitan berkomunikasi dengan rekan kerja dan klien asing. Hal ini juga mempengaruhi promosi jabatan dan pengembangan karir jangka panjang. Keterbatasan bahasa asing juga membatasi kesempatan kerja di industri teknologi dan bisnis internasional, sehingga mengurangi pendapatan dan kesempatan pengembangan karir. Selain itu, keterbatasan ini membuat sulit beradaptasi dengan perubahan global dan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi kan sekarang tuh lagi rame ya kayak kerja remote gitu, WFH gitu kan. Nah, kalau misalkan nyari kerja di yang perusahaan itu dari luar negeri gitu kan. Nah, itu kan menuntut kita untuk mempunyai kemampuan untuk berbahasa asing ya, minimal kita bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kalau misalkan kita nggak punya kemampuan minimalnya di bahasa Inggris, yaitu akan eh, memperkecil kesempatan kita untuk mempunyai pekerjaan ya. Kalau misalkan kita punya kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris, intinya kamu bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Mandarin dan lain sebagainya, itu akan membuat kesempatan kerja jauh lebih luas lagi gitu. Selanjutnya, ada dampak terhadap pendidikan. Nah, keterbatasan ini membatasi akses ke sumber daya pendidikan internasional, menyebabkan kesulitan memahami materi kuliah dan mengurangi kesempatan pertukaran pelajar. Selain itu, keterbatasan bahasa asing juga mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta menghambat pengembangan karir dan kesempatan penelitian.
Keterbatasan bahasa asing juga membuat mahasiswa sulit mengikuti perkembangan teknologi global dan berpartisipasi dalam seminar serta konferensi internasional. Nah, di sini eh, berdampak juga terhadap pendidikan. Maksudnya kayak misalnya nih, kalau misalkan kita nyari beasiswa, beasiswa yang ada beberapa beasiswa yang persyaratannya itu kita harus bisa menguasai bahasa asing. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa, berarti kan kita nggak bisa bahasa Inggris, misalnya kita nggak bisa mendapatkan beasiswa itu. Nah, itu salah satu dampaknya ya. Dari misalkan beasiswa yang harusnya terbuka jauh lebih luas, karena kita nggak bisa bahasa Inggris misalnya, jadi kesempatannya akan lebih kecil gitu untuk mendapatkan beasiswa kayak gitu. Atau nggak misalnya kalau misalkan kita mau nyari jurnal nih dari luar negeri, dari yang berbahasa Inggris, kalau misalkan kita yang nggak bisa bahasa Inggris, nah itu berdampak juga gitu. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran bahasa asing yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, di sini dipaparkan tentang strategi pembelajaran bahasa asing yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang pertama, itu imersi bahasa. Jadi berinteraksi dengan penutur asli, menonton film atau video, mendengarkan musik, dan membaca buku dalam bahasa target. Nah, di sini kan berinteraksi dengan penutur asli, misalnya kayak sama native speaker kayak gitu kan, belajar menonton film atau video biar kita juga terbiasa sama bahasanya. Terus mendengarkan musik dan membaca buku dalam bahasa target kayak gitu. Terus selanjutnya ada pembelajaran berbasis tugas. Nah, fokus pada tugas-tugas nyata seperti menulis surat, membuat presentasi, atau berdiskusi. Jadi membiasakan diri untuk berbahasa asing itu dimulai misalnya dari tugas. Dari misalnya tadi ya menulis surat, membuat presentasi, dimulai dari sana untuk bisa membiasakan berbahasa asing kayak gitu. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek, mengerjakan proyek yang membutuhkan penelitian, analisis, dan presentasi dalam bahasa target. Selanjutnya, ada kolaborasi dan interaksi, bekerja sama dengan penutur asli atau pembelajar lain untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, kayak misalnya tuh kita ngajak teman kita buat interaksi ngobrol pakai bahasa Inggris biar kita terbiasa dan bisa cepet gitu untuk menguasai bahasa tersebut. Selanjutnya, penggunaan teknologi, menggunakan aplikasi, perangkat lunak, dan platform online untuk mendukung pembelajaran. Nah, itu tuh contohnya seperti Duolingo, Babbel, atau dan lain sebagainya ya. Ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk belajar bahasa asing atau bahasa Inggris kayak gitu. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan secara kemampuannya. Kemampuannya. Pertama, ada membaca aktif. Membaca aktif melibatkan pemahaman, analisis, dan refleksi terhadap teks. Membaca dengan pemahaman, analisis, dan refleksi. Jadi, sering membaca buku yang berbahasa Inggris, yang kayak gitu. Menulis, yang kedua menulis terstruktur. Menulis dengan struktur, organisasi, dan tata bahasa yang baik. Terus yang selanjutnya ada berbicara spontan. Berbicara tanpa persiapan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan pemahaman, analisis, dan refleksi. Oh, salah tadi berbicara tentang mendengarkan. Nah, kalau mendengarkan aktif itu seperti tadi ya, kayak menonton film, kayak gitu ya, membiasakan listen, apa itu tuh, listening ya, mendengarkannya, membiasakan untuk mendengar bahasa tersebut, biar gampang untuk dikuasai bahasanya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, mempelajari bahasa asing merupakan kebutuhan penting bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kesempatan kerja dan karir global. Bahasa asing membuka akses ke pendidikan internasional, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi global serta membangun jaringan dan kesempatan bisnis internasional. Dengan mempelajari bahasa asing, generasi muda Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman budaya global, membangun kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.